jantraning jagat wis pinasti, kan gitu. Jantraning jagat wis pinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang aneh gitu kan. Ya akhirnya apa? Jantraning jagat, jantra itu kan jangka, jagat wis mesti ya akan bekerja ya alam. Itu tadi yang namanya global, yaitu tadi megatrust itu sifatnya pembersihan, karena air itu loh. Nah makanya kan dibilang penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara. Tidak hanya dari level sudra, level raja-raja dalam arti petinggi negara ini wis orang gagas itu, nggak peduli dengan jati diri Nusantara. Katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia. Sekarang gini ya, nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara. Asal usul Nusantara aja dilupakan kok. Nggak usah asal usul dulu, asal usul diri aja loh, nggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara. Kan sepele, nggak usah kita terlalu berpikir jauh. Karena apa? Kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya, begitu juga mengenal jati diri Nusantara, berbagai budayanya dan kekayaan alamnya. Apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai? Enggak. Kan no. Iya kan? Pesan saya sih kita lebih eling lan waspodo ya kan. Dibilang eling lan waspodo itu kan eling karo pangucape ya kan. Eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu include di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih, kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan, biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi gitu. Nah untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap, kan gitu loh. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin ya, kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi, kan gitu. Kalau kita ya saya bilang tadi hening ya kan, diam, merenung, kemudian hening. Nah, merenung itu apa? Diam itu kan di dalam sebuah ketenangan, di dalam keheningan gitu kan. Terus henung, kita merenungi, sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri, membuat kita itu semakin mengerti, yang mengerti dengan kondisi kita, mengerti dengan perasaan kita, mengerti dengan apa yang kita pikirkan, mengerti perilaku kita ya kan. Akhirnya apa? Di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari, biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti. Karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian, zaman kedamaian, dan gitu. Suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih ya, mau. Kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual, mau ajaran ini ajaran itu, kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma. Karena Tuhan, yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta, bahkan dunia global semesta ini dari makro sampai mikro, itu kuncinya adalah kasih gitu. Karena apa ya, itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat memelihara ya. Apa yang kita pelihara?
pelihara pikiran kita dengan baik, pelihara rasa kita dengan baik, pelihara perilaku kita. Kalau kita sudah memelihara itu, kita sama aja memelihara diri kita. Nah, ketika kita memelihara diri kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini, mewakili gitu kan, dari diri kita sendiri. Dan itu harus bisa, kalau ini semua terjadi secara global, dari semua orang yang di muka bumi ini punya sifat seperti itu, maka akan tercipta kedamaian. Tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya, ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian. Makanya kan jalan satu-satunya ketika ibaratnya gini, kalau bahasa Jawa, hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi jantraning jagat wis pinasti, ya kan. Berarti ya hamenangi zaman edan, ya zaman gila ini kan gitu. Ewo hayo ing pambudi, kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan, serba canggung, kita mau berbuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan, ya kan? Kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stres kan gitu loh, kan aneh gitu kan. Hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi jantraning jagat wis pinasti kan gitu. Jantraning jagat wis pinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang aneh gitu kan. Ya akhirnya apa? Jantraning jagat, jantra itu kan jangka, jagat mesti ya akan bekerja ya alam. Itu tadi yang namanya global, yaitu tadi megatrust itu sifatnya pembersihan. Karena air samudra itu sifatnya neutron, jadi penetralisir. Terus ini Mas, terkait dengan konsep eling, bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam, dari bencana, kita harus eling. Apakah konsep eling itu yang dimaksud eling sama yang sang pencipta atau bagaimana? Nah, eling itu ya bagian terkecil ya, saya contohkan ya. Kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air. Nah, itu termasuk eling, Mas. Kita minum nih, kita merasakan bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan, itu eling, Mas, ya kan? Kita mau berbicara ini, kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain nggak? Itu eling, ya kan? Perilaku kita kira-kira menyakiti, merugikan orang lain atau enggak? Itu termasuk eling. Nah, eling itu ya eling karo pikirane, rasanya, ucapannya, perilaku kita, ya kan? Kalau kita sudah eling dengan itu, maka itu bagian dari eling dengan Gusti ini. Apa sekarang gini, hal yang sepele yang sering kali kita lakukan sehari-hari, mandi, ya kan? Apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eling ini? Kalau kita mandi dengan air, kan nggak pernah kan, cuek aja kan, ya kan? Nah, itu hal yang sepele itu. Makanya kalau mandi, ketika kita mandi diguyur dengan air, kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita, bahwa air itu dari alam, itu akan menambah energi loh. Karena ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini, cipta rasa karsa ini, dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita. Sepele kan? Mandi itu juga disadari loh. Makan pun juga, ketika makan itu kita sadari, ini nasi ini dari hasil bumi. Saya sadari kita setiap makan ini, jangan asal makan aja gitu kan, tapi kita rasakan ketika masuk ke rohani. Nah, ini akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita, itu akan membangkitkan energi. Sebenarnya gitu. Kalau kita ya dari namanya eling itu kan menyadari ya. Rasa rumongso itu eling. Dan waspada juga lagi, waspada dengan ucapan kita, ya sama aja sebenarnya.
Nah gitu, karena apa, ketika kita menyakiti orang lain itu sama saja melukai diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa, hukum imbal balik, hukum feedback, hukum cermin, ya kan. Kalau kita pantulkan biru ya kembalinya biru, kalau pantulkan merah kembalinya merah.